Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, pertemuan kita berlanjut di malam hari ini. InsyaAllah ta'ala untuk melanjutkan mempelajari fiqih Islami, yang mana kita sudah sampai di babul aniyah, sampai di bab atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan al-aniyah. Apa itu al-aniyah? Sebuah bejana. Kemarin sedikit murajaah. Yang namanya bejana itu ada beberapa kelompok. Yang pertama, boleh digunakan secara mutlak, yaitu yang memiliki sifat tahir, yang memiliki sifat tahirun pada asalnya, seperti khasyab, seperti kayu, wal julud, atau terbuat dari kulit yang tidak najis, atau dari besi, atau dari tembaga, atau dari permata, meskipun dari sesuatu yang sangat mahal seperti zumurrud, ya, zamrud. Yang seperti ini boleh digunakan. Yubahu ittikhadhuhu wa isti'maluhu bila karahatin. Dibolehkan untuk mengambilnya sebagai perhiasan atau digunakan untuk keperluan seperti makan dan minum. Bila karahatin, tanpa ada karahah sedikit pun, tidak makruh sama sekali, kecuali jika itu terbuat dari kulit manusia. Padahal kulit manusia tahir tidak tahir? Tahir, meskipun kafir, bukan? Meskipun kafir. Kenapa ragu-ragu? Kafir najis? Masih belum selesai masalahnya. Baik. Meskipun dari kulit seorang kafir, tetap saja dia tahir, akan tetapi tidak boleh digunakan sebagai bejana atau wadah, ya, atau sebuah wadah. Wa azmihi, atau tulang manusia. Tulang manusia najis apa? Tahir. Tahir, sama. Meskipun dia tahir, akan tetapi tidak boleh, ya. Haram, fayahrumu. Haram, mengapa diharamkan? Apakah karena najis? Kenapa tidak boleh menggunakan kulit manusia dan tulangnya sebagai wadah bejana? Apakah karena najis atau bukan? Lalu karena apa? Karena kehormatan seorang manusia, ya. Karena kehormatan seorang manusia. Dari semua bejana yang kita sebutkan tadi, yang tahirun, selain kulit manusia dan tulangnya, ada juga yang tidak boleh digunakan. Ada juga yang tidak boleh digunakan.
yaitu jika dia terbuat dari emas atau perak. Wa mudabbaban bihima, atau ditambal dengan emas dan perak, atau dengan salah satunya. Ghairu ma ya'ti, kecuali ada pengecualian nanti sedikit. Wa kadza al-mumawwahu wal madliyu. Al-mumawwah kemarin kita sampaikan apa? Yang disepuh dengan emas atau perak, ya, disepuh dengan emas atau perak. Bejananya tidak terbuat dari emas atau perak, tapi disepuh dengan emas atau perak. Wal matliyu sama, hampir mirip disepuh dengan emas atau perak, akan tetapi bedanya. Kalau mumawwah itu partikel emas atau peraknya nempel menyatu dengan benda yang disepuh. Jadi kalau matli itu bisa dikletek, ya. Jadi lapisannya padat, melapisi, akan tapi bisa diambil. Sama saja. Yang mengandung emas dan perak maka tidak boleh digunakan sebagai bejana. Fa innahu yahrumu ittikhadhuha ilma fihi min as-sarf wal khuyala wa kasri qulubil fuqara. Sesungguhnya haram untuk dijadikan perhiasan. Wasti'maluha fi aklin wa syurbin wa ghairihima, juga haram digunakan untuk keperluan hajat manusia seperti makan dan minum, wa ghairihima, dan selain makan dan minum. Ini masalahnya tempatnya khilaf. Ini masalah tempatnya khilaf. Banyak yang memperbolehkan menggunakan emas dan perak jika sedikit atau tidak nampak dan lain sebagainya. Kalau mazhab Hanabilah sederhana. Ketika ada kandungan emas dan perak maka tidak boleh. Sederhana sekali. Kecuali nanti akan kita sampaikan, ya. Baik itu jam tangan, baik itu kacamata, baik itu pena, baik apa saja, selama ada kandungan emas dan peraknya maka tidak boleh digunakan, baik untuk keperluan hajat manusia seperti makan dan minum. Kalau untuk hajat yang daruri seperti makan dan minum saja emas dan perak tidak boleh, maka kiasnya makan dan minum penting ya. Antum hajatnya apa, antum makan minumnya sebulan sekali? Anda kan menunjukkan keperluannya sangat mendesak, ya enggak? Itu pun tidak boleh. Apalagi selain dari makan dan minum. Tapi perhatikan, terkadang kita jangan sampai terburu-buru ya. Ada yang bukan emas dan perak tapi warnanya mirip. Ya, warnanya mirip. Seperti cat-cat zaman sekarang itu, misalnya jam tangan itu ada lapisan warnanya mirip dengan emas tapi itu bukan emas. Jadi antum jangan buru-buru menilai sampai yakin betul itu terbuat dari emas dan perak atau ada campuran emas dan perak. Justru biasanya jam-jam tangan yang terbuat dari emas dan perak itu digunakan untuk mesinnya biasanya untuk mesin, sehingga kebanyakan tidak nampak di luar. Kalau yang nampak semua sudah jelas harganya luar biasa. Yang biasanya menengah itu luarnya tidak nampak emas dan perak, tapi mesinnya itu di dalamnya ada kandungan emasnya. Itu tukang-tukang jam hafal lah. Walau ala unsa, meskipun wanita juga tidak boleh pakai emas dan perak. Ya, emas dan perak tidak laki-laki tidak perempuan, sama-sama tidak boleh. Li umumil akhbar wa adamil mukhassis, karena hadisnya umum. Kita sudah sampaikan kemarin hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, man syarba fi ina'i dhahabin aw fiddatin aw ina'in fihi min dzalika fa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam, rawahu Daraqutni. Barang siapa yang minum dari sebuah tempat yang terbuat dari emas atau perak atau ada kandungan emas dan peraknya, sesungguhnya dia telah menyalakan api jahanam di dalam perutnya. Kalau minum saja yang kepepet tidak boleh, apalagi selain minum. Seperti itu kiasnya.
hatta wanita, karena hadis itu diawali dengan kalimat man, ya enggak? Man itu namanya apa? Man, ya antum paling hafal lah, udahlah, tidak perlu dibahas, kelamaan nanti. Taib, menunjukkan umum, ya. Ini menunjukkan umum. Man sapa wonge, nah gara-gara wong Jawa wis ora sing bahasa Arab, bahasa Jawa bae. Man sapa wonge syariba. Apa bahasa Jawa ini? Ngunjuk fi ina idzabin, saking wadah ingkang digawe ya angel. Ora pati pinter. Aku ora pati pinter, waliyadzubillah. Baik. Li umumil akhbar, ya, karena hadisnya umum, hadisnya menunjukkan keumuman baik laki-laki dan perempuan sama saja. Wa adamil mukhassis, tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang mengkhususkan bahwasanya laki-laki atau perempuan, atau hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja, tidak ada. Wa innama ubiha, nah, wa innama ubiha at-tahalli lin nisa li hajatihin ila tazayyuni lizauji. Sesungguhnya dibolehkan emas dan perak digunakan oleh para wanita bukan karena zatnya dia wanita kemudian boleh menggunakan emas dan perak, bukan. Karena ada hajat, karena ada keperluan yang mu'tabar, hajat mu'tabarah, diperhatikan oleh syariat Islam. Keperluan wanita untuk apa? Untuk berhias di hadapan Sang Arjuna, ya. Iya dong, nanti harus pakai bahasa yang sedikit karena ada keperluan untuk meningkatkan kualitas rumah tangga supaya sang suami nggak kelamaan majelis di luar, ya nah, cepet pulang. Begitu pulang tuh harus ada sinar-sinar yang menyala sedikit. Tapi subhanallah, memang emas ini kalau digunakan kaum wanita dengan kaum laki-laki itu beda. Ya antum tahu sendirilah. Baik. Wa kadza al-alatu kulluha, begitu pula semua alat. Kadawati wal qalam wal mus'ati wal ghindil wal mijmarati wal midkhanah hatta al-mil wa nahwuhu. Apa saja, semua alat apapun tidak boleh terbuat dari emas dan perak, dan tidak boleh digunakan oleh laki-laki dan perempuan, kecuali bagi perempuan bukan karena dia perempuan, bukan karena itu, akan tetapi karena ada hajat, karena ada hajat berhias di hadapan suaminya. Wa tasihhu taharatu minha, akan tetapi tidak boleh menjadikan bejana dari emas dan perak. Pertanyaannya berkaitan dengan bab sebelumnya. Kalau tidak boleh kemudian berwudu dari air yang berada di bejana yang terbuat dari emas dan perak, padahal itu tidak boleh digunakan untuk menyimpan air, kemudian hukum berwudu dari air tersebut hukumnya apa? Hukumnya sah. Masya Allah. Wa kadza at-taharatu biha wa fiha wa ilaiha wa kadza aniyatun maghsubah. Ini mirip dengan yang kita sudah sampaikan, ya. Ketika airnya oleh nyolong, dulu pernah ya Anda sampaikan ya. Kalau sekarang wadah banyune sing oleh nyolong, wadah banyune sing oleh nyolong. Kisahnya bagaimana? Antum merenungkan sendiri ya permisalannya. Sudah Anda sampaikan. Illa dhabbatan yasiratan urfa. Nah, sekarang ada kondisi bukan emas tapi cuma satu, yaitu perak, ya. Cuma satu, boleh digunakan oleh laki-laki, boleh digunakan oleh perempuan. Hanya ada satu pengecualian, yaitu pertama, dhabbatan yasiratan urfa, untuk menambal sesuatu yang pecah, ya. Urfa sedikit, tambalannya sedikit. Secara uruf kalau orang lihat ya sedikit. Nah, itu secara uruf seperti itu. Min fiddatin, kemudian bahan yang digunakan itu perak bukan emas ya. Jadi kalau emas itu sama sekali tidak boleh.
kecuali hajatnya seorang wanita untuk berhias di hadapan suami. Lihajatin, bukan karena sekedar pecah, tapi perlu untuk ditambal dan karena ada keperluan untuk menggunakannya, bukan karena ada kepentingan untuk menjadikannya perhiasan. Contoh untuk menjadikan perhiasan apa? Anda sampaikan kemarin. Misalnya vas bunga, ya enggak? Vas bunga itu untuk antum minum apa buat perhiasan kira-kira di ruang tamu? Ya, itu untuk perhiasan. Iya, untuk perhiasan. Jadi ada perbedaan antara isti'mal dan ittikhadz. Ittikhadz itu secara umum maknanya menjadikan dia sebagai pajangan, perhiasan. Isti'mal itu untuk digunakan, untuk digunakan. Kalau untuk ittikhadz maka sama sekali tidak boleh. Akan tapi kalau isti'mal maka boleh dengan syarat hajah, dengan syarat ada keperluan. Wa hiya an yata'allaqa biha gharadun ghairu zinah. Apa sih maknanya untuk keperluan? Berkaitan dengan tujuan selain perhiasan. Fala ba'sa biha lima rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Sungguhnya wadah air Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Sungguhnya wadah air Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah, kemudian mengambil untuk menyambung pecahan tersebut rangkaian yang terbuat dari perak. Wa ulima minhu, maka mafhum yang bisa kita dapatkan annal mudabbab bidzahabin haramun mutlaqa. Emas itu enggak boleh digunakan untuk menambal yang pecah mutlaqan, tidak ada pengecualian. Wa kadza al mudabbabu bi fiddatin li ghairi hajah. Dengan perak tapi bukan untuk keperluan melainkan untuk perhiasan maka juga tidak boleh. Au bi dhabbatin kabiratin urfa, untuk keperluan, untuk hajat misalnya, tapi sangat banyak jumlahnya juga tidak boleh. Walau li hajat, li hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, man syariba min fi ina'i dhahabin aw fiddatin aw ina'in fihi min dhalika fa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam, rawahu Daraqutni. Hadisnya sudah Anas sampaikan. Wa tukrahu mubasharatuha, meskipun boleh menggunakan tambalan dari perak. Kayak ceritanya zaman durungan lim, ya. Antum hurung tutulan lim, jadi nyambungnya nganggo perak. Kan semakin cantik disambung pakai perak. Wa tukrahu mubasharatuha, meskipun boleh menggunakan perak, akan tetapi makruh untuk antum langsung memanfaatkan dari yang ada peraknya. Misalnya gelas, ya, pecah antum sambung dengan perak. Kemudian sisi peraknya ini antum minum pas di bagian itunya. Paham enggak kira-kira? Nah, itu makruh. Meskipun boleh. Jadi pilih sisi yang lain, li ghairi hajatin, makruh tapi kalau enggak ada keperluan. Kapan dikatakan ada keperluan? Li'anna fi isti'malin li fiddah. Fa in ihtaja ila mubasharatiha katadaffuqil ma'. Antum ngisi gelas kepenuhan, ya. Kalau antum angkat atau geser, airnya tumpah, mubazir, ya enggak? Mubazir. Maka antum minum dari situ. Kalau pas enggak bisa menghindari, hanya bisa langsung minum dari yang ada peraknya langsung, maka tidak ada hukum makruh di sana. Karena ada keperluan menghindarkan dari sifat tabdzir, dari membuang air tidak bermanfaat. Wa tubahu aniyatul kuffari. Sekarang kalau bejananya itu bejananya orang kafir, apakah boleh digunakan juga? In lam tu'lam najasatuha. Karena orang kafir itu terkadang ya, kebanyakan tidak memperhatikan antara yang tahir dan yang najis. Tahir najis sama aja, marus karo sirup pada bae wis pokoknya. Ya, pokoknya najis, enggak najis, yang penting enak, wareg. In lam tu'lam najasatuha walau lam tahil dzabaihuhum, meskipun orang kafir tersebut termasuk yang sembelihannya tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Orang kafir ada yang sembelihannya boleh dimakan oleh kita enggak? Siapa itu? Ahlul kitab. Padahal orang kafir itu kalau nyembelih kira-kira maca bismillah ora?
Berarti hukum menyembelih tanpa membaca bismillah halal enggak sembelihannya? Gimana? Ya kan? Orang kafir di surat Ali Imran ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Makanan sembilan kalian halal buat mereka. Sembilan mereka juga halal buat kalian. Padahal ma'ruf. Orang kafir kalau nyembelih bismillah, anak belum pernah lihat. Kalau antum pernah lihat anak tahu. Gimana kira-kira? Orang kafir Nasrani nyembelih kebanyakan pakai bismillah enggak kira-kira? Ya, kecuali yang udah ikut kelas fikih mungkin. Ya enggak. Banyak kan enggak pakai bismillah. Itu pun halal sembelihannya. Sekarang pertanyaannya, antum beli ayam di tempat sembelihan, orangnya muslim pakai sarung, kelambi koko, peci, habis subuhan bareng sama antum dari masjid. Ya kan? Ambil ayam krek langsung. Krek. Nah, enggak baca bismillah sama sekali. Gimana kira-kira menurut anda? Sembelihannya halal enggak? Boleh dimakan enggak kira-kira? Tidak. Lah tadi orang kafir halal. Kok yang muslim haram? Gimana tuh? Jadi kehebatan orang kafir dong. Ya enggak, sembelihannya halal, yang muslim malah sembelihannya haram. Gimana coba? Masuk akal enggak kira-kira? Insyaallah deh temanya yang sesuai dengan hal tersebut. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min mazadati musyrikatin. Bejana tersebut milik orang kafir atau orang musyrik tidak menyebabkan tidak boleh digunakan, ya, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, kaidah yang kita sampaikan di awal itu pondasi untuk membangun masalah berikutnya. Ya kan, semua yang terbuat dari yang thahir, ya, dan seterusnya yang sudah antum pahami. Kalau syarat itu terpenuhi, tapi bejananya milik orang kafir. Orang kafir antum tahu, enggak bedakan antara daging babi, daging anjing, daging ayam, daging sapi sama-sama enak. Nah, kemudian antum tahu sendiri, mereka minum khamr, minum es jeruk, es teh sama aja, sama-sama seger. Nah, jadi mereka tidak membedakan antara yang najis dan yang tidak najis. Apakah prasangka kita bisa jadi bejana ini habis buat medang? Aciu ya kelalen terus gue. Cap orang tua dan lain sebagainya, ya enggak? Jangan-jangan dan jangan-jangan. Apakah prasangka itu dibenarkan sehingga kita enggak akan menggunakan, ya kan? Kemarin contohnya apa? Pertemuan sebelumnya. Lagi rapat RT, ya enggak? Lagi rapat RT yang ke dapatan kumpulan narane apa ya? Ketiban pas seorang Nasoro, ya kan? Antum setiap hari lihat Nasoro ini sering keplek nang pos kamling, ya, botol AO-nya jelas sekali, gelasnya warnanya itu antum sering liwat, mesti lagi medang. Suatu hari ketiban rapat RT, ya kan, gelas itu pas bagian antum. Nah, gimana? Pas, Pak. Aduh, gelas sing kiye mah nih. Nah, antum tidak bisa lari, ya kan? Apakah antum mengatakan, oh enggak bisa, karena ini punya orang kafir, ya enggak? Kemungkinan sudah kena najis dan lain sebagainya. Tetap in lam tu'lam najasatuha. Kaidahnya mudah. Kalau tidak ada tanda-tanda kenajisan, najis itu pakai feeling, pakai perasaan, antum ngerumus atau kira-kira cukup dilihat? Cukup dilihat, aini, najis itu aini, ya enggak? Terlihat dengan kasat mata. Antum lihat tidak ada tanda-tanda bekas yang seperti saya lihat, ya sudah, berarti hukum asalnya adalah thahir, ya selesai. Hukum asalnya thahir. Maka boleh digunakan. Wa tubahu thiyabuhum. Begitu juga dengan pakaiannya, ya. Pakaiannya sama, mengambil hukum yang sama. Wa kadama sabaghuh au nasajuh, juga yang dijahit oleh orang kafir. Wa aniyatu man labasan najasata katsiratan. Kita sudah jelaskan contohnya seperti orang yang suka minum khamr. Karena khamr itu hukumnya tahir apa najis?
Ijma apa ada khilaf di sini? Coba yang mengatakan tahir enggak najis siapa? Ada enggak? Tahir enggak najis. Ya iyalah tahir enggak najis. Yang mengatakan khamr enggak najis. Enggak apa-apa. Yang jelaskan sepakat bahwasanya itu haram untuk diminum. Kalau itu ijma. Yang menjadi khilaf adalah apakah khamr najis atau tidak. Itu tempatnya khilaf. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwasanya khamr itu najis. Khamr itu najis. Wa badanul kafiru zahirun wa kadza ta'amuhu wa ma'uhu. Kemudian kalau antum sudah ketahui bahwasanya kulit seorang kafir atau musyrik tahir apa najis? Tahir, badannya tahir, ya enggak? Kemudian kemarin contohnya apa? Hah? Pakaian. Contohnya antum terpaksa harus mangan nginung bareng dengan orang kafir. Contohnya pas di posko bencana alam, ya kan? Itu yang turun bukan cuma kaum muslimin, ya enggak? Orang kafir juga. Satu tim enggak ada yang KTP-nya Islam apa? Lah, enggak sempat seperti itu. Ya enggak? Semua bekerja bareng-bareng, datang waktu makan duduk. Kemudian nampan kebuli. Ya, nampan kebuli. Karena kebetulan bapak yang suka membantu ini sukanya ngirim kebuli. Ya, jadi kirim kebuli. Makan bareng-bareng, langsung posisi ya satu nampan orang 4. Sek full. Makan bareng. Tiba-tiba ya, HP-nya bunyinya apa, Merry Christmas dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Antum langsung paham, waduh orang kafir ini mangane wis mana-mana ngone tangan mana kan, anak sing segane mana, anak sing kayak segane mene. Nah, luar biasa, ayamnya cawel-cawelan ya biasa. Gimana kira-kira antum? Langsung lunga, cuci, sikat gigi, muntah-muntah. Gimana? Kira-kira lanjut. Kan antum sudah tahu kalau badannya tahir, ya enggak? Maka sisa makanannya pun tahir. Hatta nginungnya gelasnya barengan. Gelasnya sih jedok barengan ya. Cisan join muter. Bismillah, selama tidak ada tanda najis, maka dihukumi tahir. Enggak perlu takut. Walakin tukrahu salatu fi thiyabil murdi' wal haid was sabi wa nahwihim, akan tetapi makruh salat menggunakan bajunya seorang wanita yang sedang menyusui, atau seorang wanita yang sedang haid, atau seorang anak kecil. In lam tu'lam najasatuha. Ini maksudnya makruh adalah ketika tidak ada tanda-tanda terlihatnya najis, karena bisa jadi tersembunyi. Yang namanya orang wanita sedang menyusui ini ceritanya belum ada pampers, ya. Ceritanya zaman belum ada pampers, atau sudah ada pampers tapi tidak menggunakan pampers, maka kemungkinan wanita ini bersentuhan dengan najis. Ya enggak? Sangat kuat enggak? Sangat kuat dan sangat sering. Oleh karena itu makruh. Karena apa? Karena madhinnatun najasah. Karena wanita sedang menyusui ini pakaiannya sangat dekat dengan najis, Begitu juga wanita yang sedang haid, begitu juga anak kecil, ya. Anak kecil yang belum mengerti ini sendiri, buang air sendiri, ya. Belum mengerti buang air sendiri itu sangat dekat dengan najis. Oleh karena itu dihukumi makruh ketika tidak nampak ada tanda-tanda najis. Adapun sudah nampak ada najis, maka hukumnya tidak boleh. Baik. Wala yadhuru jildu maitatin bidibal. Ini bab baru ya, masalah baru, masih bab yang sama, babul aniyah. Wala yadhuru, dan tidak menjadi suci kulit bangkai yang disamak. Semua bangkai disamak tidak menyebabkan kulit tersebut berubah menjadi suci. Ruwiya an Umar. Fatwa ini diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, wa ibnihi, dan anaknya Abdullah ibn Umar, wa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum, wa kadza la yadhhuru jildu ghairi ma'kulin bi dzakatin kalahmihi.
Mengenai samak, menyamak kulit, ini tempatnya khilaf juga, tempatnya khilaf. Akan tetapi penulis tidak menyampaikan hadis masalah ini. Tidak perlu. Antum cukup berpegang pada fatwa siapa? Fatwa siapa? Umar bin Al-Khattab itu siapa? Sahabat. Penulis berdalil dengan dalil yang sangat kuat. Sangat kuat. Karena masalah asar hadisnya itu khilaf, ma'ruf dari kalangan para ulama. Yang antum harus melihat adalah generasi sahabat. Apa yang mereka fatwakan. Nah, di situ kuncinya. Ini salah satu cara mentarjih. Mentarjih suatu pendapat. Pendapat. Ada dua hadis bertentangan. Masalah menyamak kulit ini dua hadis yang bertentangan. Yang pertama, hadisnya Abdullah bin Uqaim bahwasanya sebuah surat ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla tantafi'u, ya, jangan kalian mengambil manfaat dari kulit bangkai sama sekali. Tidak boleh. Hadis yang lain, idza dubigha jildu maitatin faqad tahura. Ana lupa teks tepatnya seperti apa. Intinya semua kulit ketika disamak maka hukumnya tahur, hukumnya tahir. Dua hadis yang bertentangan. Yang satu tidak boleh, mengatakan tidak boleh mengambil manfaat dari kulit bangkai sama sekali. Yang satu mengatakan semua kulit ketika disamak maka hukumnya kembali menjadi suci. Dua hadis yang bertentangan. Bagaimana antum memutuskannya? Apa langsung kembali ke hadis itu? Hadisnya bertentangan gimana? Nah, yang khusus yang mana? Yang bisa kulit yang pakai yang sama itu bukan termasuk sesuatu yang Kurang paham. Intinya hadis yang semua kulit ketika disamak tahir itu menunjukkan umum, mencakup semua jenis kulit, baik mayitah, baik itu bangkai ataupun bukan bangkai. Ya, sama. Akan tetapi yang satu mengatakan lebih sharih lagi. Hadis Abdullah bin Uqaim itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat itu sebulan sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika hadis menyampaikan seperti itu, ya, menyampaikan waktu hadisnya. Hadis ini kapan muncul? Nah, ini menunjukkan posisinya dalam khilaf. Yang dinamakan nasikh dan mansukh. Biasanya hadis itu secara umum enggak menyampaikan waktunya. Ini hadis terjadi kapan? Kalau antum mendapatkan perawi menyampaikan waktunya, ditulis 1 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, menunjukkan perawi menginginkan bahwasanya hadis ini menghapus hukum yang sebelumnya. Jadi perhatikan teks, bukan hanya teks hadisnya, tapi lafaz perawi hadis sebelum masuk ke teks hadis, ya. Sebelum masuk teks hadis itu lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lafaz rawinya juga perlu diperhatikan. Terkadang mereka menyampaikan waktu kapan hadis ini muncul. Nah, kalau mereka menyampaikan biasa ada kemungkinan biasanya perawi ingin menunjukkan bahwasanya hadis ini menghapus hukum yang sebelumnya. Itu dalam mazhab Hanabilah. Ada mazhab Syafi'iyah setahu ana itu sebaliknya, setahu ana, ya, wallahu alam. Itu sebaliknya, yaitu semua kulit ketika disamak maka hukumnya kembali suci. Karena dalilnya begini. Bulu atau kulit meskipun maitah, ya enggak, bulunya itu tidak najis, bulunya itu enggak najis. Banyak sekali asar yang menunjukkan bahwasannya bulu bangkai itu tidak
tidak najis. Yang najis adalah semua yang berada di balik bulu tersebut, yaitu daging, tulang, jadi dagingnya bangkai, tulangnya bangkai, dan semuanya. Kalau ada susu maka susunya juga menjadi najis. Di antara keduanya, antara bulu dan daging, ada yang namanya kulit. Nah, di situ tempatnya khilaf. Bulu semua sepakat, bulu bangkai itu najis. Daging bangkai, bulu bangkai itu tahir. Dagingnya bangkai itu bukan tempatnya khilaf. Tempatnya khilaf yang berada di antara keduanya, yaitu kulit. Kalau kulit itu disamak, maka bagian yang bersentuhan dengan yang najis sudah bersih bukan? Sudah bersih. Disitulah tempat berdalil bahwasanya semua kulit kalau disamak maka hukumnya lebih dekat ke hukum bulu, karena kulit adalah tempat tumbuhnya bulu. Kalau kulitnya najis maka bulunya pun najis. Kulit itu tempatnya khilaf. Daging najis, kulit bulu tahir. Kulit itu tempatnya khilaf. Kalau sisi bersentuhan dengan najisnya sudah kita bersihkan, maka dia adalah tempat tumbuhnya yang tahir, yaitu bulu, maka dia hukumnya pun tahir. Itu dalil bagi yang berpendapat seperti itu. Kalau mazhab Hanabilah berpegang pada fatwa sahabat, Ini mazhab yang sangat kaya dengan fatwa sahabat. Mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal termasuk Imam ahli sunnah wal jamaah, imam muhaddithin, imam ahli hadis, imam ahli fiqih, usul fiqih, imam fiddin. Secara keseluruhan Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang panutan dalam beragama. Beliau sangat kaya dalam meriwayatkan fatwa para sahabat. Kedudukan fatwa para sahabat itu dalam mazhab Hanabilah seakan-akan dia hujjah. Dia adalah hujjah. Fatwa sahabi itu adalah hujjah, bisa dijadikan dalil. Karena seorang sahabat ketika mengambil hukum syariat, apalagi hukum tersebut tidak bisa dicerna dengan akal, Seperti kemarin kita sampaikan, mencuci najis harus berapa kali? 7 kali. Itu kan tidak bisa dipakai akal. Kok enggak 6, kok enggak 5, kok enggak 4, ya enggak? Itu tidak bisa pakai akal sehat. Menunjukkan bahwasanya itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fatwa sahabat itu sangat kunci dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mazhab Hanabilah itu yang paling kaya dalam berdalil menggunakan fatwa para sahabat. Karena tidak ada yang mengetahui makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih faqih setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih faqih dari sahabat. Tidak ada satupun yang bisa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada para sahabat. Maka dalam mazhab Hanabilah semua kulit bangkai hukumnya najis. Semua kulit bangkai hukumnya najis. Tapi apakah kalau najis tidak boleh digunakan? Nah, nanti kita sampai insyaallah. Wa kadza la yadhhuru jildu ghairi ma'kulin bidzakatin. Begitu pula tidak bisa menjadi suci kulit hewan yang tidak boleh dimakan meskipun disembelih. Contohnya apa? Hewan yang enggak boleh dimakan. Anjing misalnya Misalnya anjing itu tidak boleh dimakan, tapi kita sembelih misalnya, jangan kita lah, antum aja. Antum sembelih anjing, kemudian kulitnya tetap saja tidak menjadi tahir. Kulitnya tidak menjadi tahir karena pada asalnya dia tidak boleh dimakan. Dia najisnya aini, taib. Jadi disembelih, enggak disembelih. Kalau najisnya ainiyah maka tidak merubah hukumnya meskipun disembelih. Taib wa yubahu isti'maluhu ba'da dabghi. Meskipun kulit bangkai itu
tidak suci dengan disamak, tapi boleh digunakan. Kapan boleh digunakan? Ba'da dabghi, setelah disamak. Kalau tidak disamak tidak boleh. Kalau kulitnya bukan bangkai, kulitnya sapi misalnya, kulit sapi antum kurban, ya enggak. Kemudian antum sembelih, itu kulitnya kira-kira boleh digunakan enggak? Apa ada khilaf di sini? Coba pahami. Wala yadhhuru jildu maitatin bidibaghin. Tidak menjadi suci kulit bangkai ketika disamak, tidak menjadi suci. Antum pahami. Berarti kalau selain kulit bangkai, maka boleh digunakan karena tidak najis, karena sudah disembelih, disembelih. Wa yubahu isti'maluhu. Jadi kita bicara tentang yang najis ya. Kulit yang najis apakah boleh digunakan? Boleh, dengan syarat sudah disamak. Bi tahirin munasyifin lil khabathi, disamak dengan sesuatu yang bisa menghilangkan atau membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit tersebut. Qala fi ri'ayah wala budda fihi min zawali raihatil khabithah. Kapan tandanya disamak, proses menyamak itu sudah berhasil? Ketika aroma apa ya namanya? Aroma raihah khabithah, aroma busuk ya. Aroma yang tidak sedap, dari kulit tersebut itu sudah hilang, menandakan proses samaknya sudah berhasil. Wa ja'lul musran wal karshi wa taran dibaghun wala yahsulu bitashmisi wala tatrib. Tidak cukup disamak itu hanya dengan menjemur di atas matahari. Apa namanya? Di bawah sinar matahari, di atas matahari. Wala tatrib, atau dengan pasir, digosok dengan pasir tidak cukup. Wala yaftaqiru ila fi'li adamiyyin wala waqa fi madbaghatin fandabagh jaz isti'maluhu fi yabisin. Taib, setelah disamak jaz isti'maluhu fi yabisin. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu fi yabisin, ketika kondisinya sudah kering. Kenapa kira-kira? Kenapa kalau basah tidak boleh? Udah bau dok. Karena najis itu berpindah ketika basah, maksudnya itu. Kalau ketika kering maka najisnya tidak berpindah, maka boleh digunakan. Fiya bisin la ma'in walau wasi'a kullataini fil ma'. Idza kana al-jildu min hayawanin tahirin fil hayati makulan kana kasyad au la kal hirri. Jadi yang boleh digunakan ya. Yang boleh digunakan kulit yang disamak. Sabar ya antum ya. Antum kayaknya enggak menyamak kulit, tapi ya begitulah. Kita harus ngambil semuanya satu persatu. Sabar. Wala yadhhuru jildu maitatin bidibagh. Jadi kapan sih kita bisa boleh menggunakan kulit bangkai? Kapan kita boleh memanfaatkan kulit dari bangkai? Baik. Yang pertama dia harus disamak. Baik. Yang pertama dia harus disamak terlebih dahulu. Kemudian kondisinya harus sampai menjadi kering. Kemudian hewan tersebut ketika hidup hukumnya tahir. Menandakan kalau kulit anjing sama sekali tidak boleh digunakan. Disamak, enggak disamak, mau basah, mau kering, mau keriting, ya, mau lurus terserah. Kulit anjing tidak bisa digunakan sama sekali. Kulit babi juga tidak bisa digunakan sama sekali. Antum perhatikan kondisi hewan tersebut ketika masih hidup. Apakah hukumnya suci atau najis? Kulit kucing sekarang misalnya. Kucing ketika hidup najis apa tahir?
Yang benar. Iya. Iya. Ijma, enggak ada khilaf. Baik. Kucing ketika hidup hukumnya zahir. Maka dibolehkan. Ya, dibolehkan. Kalau antum nemu bangkai kucing, kulitnya apik tapi wis mati. Nah, kucingnya iya wis dikubur apa? Kan kita mengatakan boleh, ya kan? Kalau antum ingin memanfaatkan silakan. Caranya seperti itu. Perhatikan kondisinya pas hidup terlebih dahulu. Antum nemu mirip dengan kucing gede setitik macan. Nah, mirip dengan gede setitik macan mati. Bangkai. Gimana kulitnya boleh enggak? Dalam mazhab Hanabilah, macan termasuk hewan yang najis. Ya, macan itu hewan yang najis. Macan, kemudian yang semisal hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang memiliki sifat buas itu dihukumi najis dalam mazhab Hanabilah. Maka kalau ketika hidup najis, antum tidak perlu berdiskusi masalah disamak enggak disamak, kering basah, setengah kering setengah basah, sama aja. Lihat hidupnya dulu. Ketika dalam kondisi hidup dia tahir, maka ada kemungkinan kulit bangkainya bisa digunakan. Kalau ketika hidup dihukumi najis, maka enggak ada kemungkinan kulit bangkainya untuk digunakan. Kalau dalam kondisi hidupnya najis, jangankan bangkai, disembelih pun tetap saja dihukumi najis. Ya, tetap saja dihukumi najis karena enggak boleh dimakan. Amma juludus sibai kadzdhi'bi wa nahwihi, kan banyak ya pakai kulit macan dijadikan apa? Sepatu, jimat, tas, kupluk, wis terserah antum wis. Jaket, ya wis. Kadzdhi'bi wa mimma khilqatuhu akbar minal hir. Jadi semua hewan buas yang secara fisik pada umumnya lebih besar dari kucing, mereka mengambil hukum tidak perlu diskusi. Kulitnya boleh, lihat aja hidupnya. Dan hewan buas yang secara fisik ukurannya lebih kecil dari kucing, maka mengambil hukum kucing. Ya, lihat secara fisiknya. Hewan buas yang fisiknya lebih besar daripada kucing, maka mengambil hukum najis. Yang semisal dengan kucing atau lebih kecil mengambil hukum tahir. Jadi lihat ketika hidup, meskipun tidak boleh dimakan. Wala yubahu dabruhu, yang seperti itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh juga disamak. Iya, karena buang-buang waktu, tidak bisa digunakan sih. Nah, wala isti'maluhu qabla ad-dabghi, apalagi setelah disamak tidak boleh. Sebelum disamak tidak boleh, sama aja. Fala wa yubahu isti'malu munkhulin min sya'rin najisin fi yabisin. Dan boleh menggunakan munkhul itu saringan yang terbuat dari rambut hewan yang najis. Saringan yang terbuat. Kalau sekarang tahu zaman plastik sih ya, gampang. Ini cerita toko plastik tutup, ceritanya kayak gue. Cerita pabrik plastik tutup, toko plastik tutup. Iya, pokoknya kayak gue lah. Menggunakan rambut dari hewan yang najis. Boleh menggunakannya dengan syarat, yaitu dalam kondisi perhatikan. Antum ketemu anjing, ya enggak usah takut. Misalnya dia duduk di masjid. Sering kejadian. Ketika dia pergi, antum lihat di situ ada yang basah enggak? Kalau enggak ada yang basah, maka tidak ada najis yang berpindah. Anjing, ya antum jalan, anjingnya mepet-mepet sama antum, ya kan, karena kayak anak mau membubar kebuli yang mepet sedidik mepet, badannya nempel sama antum tidak perlu khawatir. Lihat saja, adakah perpindahan basah
ya, perpindahan sesuatu yang basah dari situ ke pakaian antum, kalau tidak ada maka tidak ada najis, tidak ada najis. Najis itu aini, ingat baik-baik, najis itu aini. Kemarin kan juga sempat tanya masalah anak-anak yang anak kecil yang buang air kecil di kasur misalnya, ya enggak? Buang air kecil di kasur, padahal harus disucikan dengan air tahur 7 kali lagi. Wah, repot kan, kasurnya diguyuri. Sudah, bersihkan sebisanya, ya enggak? Serep dengan kain sebisanya, dijemur, sudah, najisnya kering enggak? Kering. Antum duduk, tidur, salto di atasnya enggak ada masalah. Iya. Selama antum tidak apa di atasnya? Tidak apa? Yang tidak sah apa? Sholat. Udah, itu aja. Selama tidak ada perpindahan najis, maka najis itu sesungguhnya tidak berpindah. Kan antum sudah kasih contoh, ya enggak? Sholat sebelah tembok masjid, ya enggak? Kelambine kena kipas angin mana-mana ora? Lihat aja ada bekas najis, enggak ada, ya sudah, selesai. Berarti tidak ada najis yang menempel meskipun sempat ya nyawer-nyawer. Seperti itulah najis. Najis itu aini. Taib. Wala banuha, dan air susu dari hewan yang sudah menjadi bangkai. Wa kullu ajzaiha, dan seluruh bagian tubuhnya seperti tanduknya, kukunya dan lain sebagainya. Infahatiha, dan jeroannya dan kulitnya najisah. Jadi hewan yang bangkai itu susunya, seluruh bagian tubuhnya semuanya najis. Fala yasihhu bai'uha, maka tidak boleh dibelikan. Mempergunakan kulit yang kita sampaikan tadi, ya, yang boleh tidak selalu menyebabkan dia boleh untuk diperjualbelikan. Boleh menggunakan, belum tentu boleh untuk diperjualbelikan. Gampang contohnya yang lain. Apakah ada yang begitu? Masa boleh dipakai, tidak boleh jual belikan? Ada. Contohnya apa? Anjing yang digunakan untuk berburu dan lain sebagainya. Karena hukum asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Ijma, anjing tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi boleh digunakan. Nah, disitulah tempatnya khilaf. Boleh digunakan. Sama di sini, maitah, bangkai, pada asalnya semuanya najis. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Tapi boleh digunakan, ya, ada kemungkinan boleh digunakan. Seperti apa yang kita sudah sampaikan tadi. Nanti antum ulangi sendiri. Ghaira sya'rin wa nahwihi, kecuali, nah, apanya? Rambut, ya enggak? Atau bulunya dan lain sebagainya yang semisal dengan itu. Jadi ada hewan yang punya bulu, ada yang punya rambut. Wa kullu ajzaiha, ini bicara tentang hewan yang pada asalnya ketika hidup hukumnya tahir, ya, jangan dicampur aduk ya. Kalau yang pada saat hidup hukumnya najis, maka ini ya semuanya najis. Kita bicara yang najis karena dia jadi bangkai. Hukum najisnya karena dia menjadi bangkai. Antum ketemu bangkai kucing, orang perlu ragu-ragu, cekel, buang. Karena bulunya tidak najis, mengambil hukum ketika masih hidup. Ghairu sya'rin wa nahwihi kasufin, seperti bulu, rambut dan lain sebagainya. Fala yanjusu bimautin wa yajuzu isti'maluhu, maka tidak menjadi najis karena mati. Bulu, ya, bulu-bulu atau rambut dan yang semisal seperti itu tidak menjadi najis dengan matinya dia. Maka boleh untuk digunakan bulunya boleh digunakan. Contohnya apa tadi? Misalnya buat saringan, ya, langka plastik, ya, dulu toko plastiknya durung buka misalnya. Kalaupun buka, laka saringan, pokoknya kayak gitulah kondisinya, antum atur sendiri. Wala yanjusu batinu baydatin ma'kulin salbun qishruha bimauti ta'iri. Sekarang bicara tentang hewan yang tahir. Ya, hewan yang tahir ketika masih hidup kemudian mati tanpa disembelih, alias menjadi bangkai.
Hewan tersebut memiliki telur di dalam tubuhnya. Sering nggak kejadian bangkai tapi masih ada telurnya. Nah, hukum telurnya apa? Nah, itu dia. Wala yanjusu batinu baydatin makulin. Wala yanjusu batinu baydatin makulin. Tidak menjadi najis batinu baydah. Baydah itu telur itu ada sisi luar, ada sisi dalam. Ya enggak? Yang luarnya mengambil hukum najis, tapi dalamnya boleh diceplok ya. Boleh diceplok, boleh didadar. Karena apa? Karena solbun qishruha, karena cangkangnya ini keras. Cangkangnya ini keras. Telur ini produksinya hewannya ketika sudah jadi bangkai apa sebelum jadi bangkai? Masih hidup enggak? Berarti tahir enggak? Mengambil hukum tahir. Kemudian telurnya mengeras dalam kondisi hewan tersebut dalam kondisi tahir, yang menyebabkan menjadi najis karena dia menjadi bangkai. Tapi proses terjadinya telur ketika masih menjadi tahir, maka dalamnya telur dihukumi aslinya. Kemudian dalamnya telur ini tidak bersentuhan dengan najis karena ada cangkang yang keras. Syaratnya solbun qishruha, cangkangnya sudah keras. Karena proses telur ini kan cangkangnya enggak langsung keras ya. Iya, jadi empuk nanti lama-lama jadi keras. Setelah menjadi bangkai, antum bisa lihat telurnya. Kalau cangkangnya, nah berarti atas bisa diceplok ya. Hanya saja cangkangnya jangan ikut diceplok ya. Wa ma ubina min hayawanin hayyin. Sekarang bicara tentang hewan yang suci. Hewan yang suci. Ubina min hayawanin hayyin, hidup kemudian dipotong bagian tubuhnya. Ya. Antum misalnya ngelih ya, urus sapi liwat. Sapi liwat kayaknya lah kasing duwe karena sop buntut enak ya. Nah, cekel buntutnya langsung tes. Langsung disop ya, les. Alhamdulillah sudah kenyang. Kemudian antum masuk kelas fikih ya kan. Masuk kelas fikih. Wa ma ubina min hayawanin hayyin. Semua yang dipotong dari hewan yang hidup fa huwa kamaidatih, maka mengambil hukum bangkainya. Yang semisal antum muruh lagi kelaparan, muruh iwak liwat di depan antum, nongkrong di pantai kodok ya. Antum lagi nongkrong di pantai kodok, anak iwak ngeledek. Ngelih ya. Nah, antum datang bawa pisau ya kan, cekel langsung dipotong srek. Nah, karena muka ikan tersebut antum tidak suka karena sudah ngeledek tadi. Nah, mukanya balikin lagi, kepalanya dibalikin ke laut. Antum makan cuma badannya saja. Dibakar lah, terserah antum, atur sendiri. Nah, kan mirip dengan yang tadi. Antum makan setelah dipotong dalam keadaan hidup. Sapi tadi hidup ya, antum potong ekornya. Ikan juga sama, antum pegang hidup-hidup, antum potong badannya, langsung diasap, langsung di asam pedas, menunya apa lagi? Mentega, bakar mentega. Ya, langsung singgahnya kayak. Kira-kira hukumnya dari dua masalah tersebut beda apa sama? Masya Allah, ya udah nggak usah dijelasin, udah tahu. Fama qudiya minas samaki, dan maka yang dipotong dari ikan meskipun kondisinya hidup fatahirun, hukumnya tahir. Wa ma qudiya min bahimatil an'ami wa nahwiha, dan yang dipotong dari hewan-hewan ternak ma'a baqa'i hayatiha, padahal hewan tersebut masih hidup, najisun, maka hukumnya najis. Ghaira miskin wa fa'ratihi. Misk wa fa'rah ini cerita tentang asal mulanya minyak wangi. Ada satu jenis kelompok hewan mirip dengan rusa. Ghazal ya, mirip dengan rusa. Ini minyak wangi paling mahal bahkan sampai sekarang ya. Misk itu asalnya dari sini. Kata misk itu asalnya dari sini.
itu ada sebuah daging bentuknya kantong seperti ini di tubuhnya. Jadi antara perut ke belakang, di antaranya itu ada kantong kecil. Itu kalau antum ambil, itu isinya minyak wangi. Itu proses darah. Asalnya dia darah. Tapi seiring berjalannya waktu, kantong itu membesar sampai ukuran segini, lama-lama darah itu berubah menjadi suatu zat yang kalau antum ambil, insya Allah jadi orang kaya. Ya, kalau nemu itu antum jual di Arab Saudi, masya Allah. Hah? Itu yang anak nggak ngerti tepatnya. Itu kelompoknya, itu kelompok rusa, kelompok rusa. Rusa-rusanan lah pokoknya lah. Iya. Hah? Bukan. Untuk minyak wangi. Untuk minyak wangi, iya. Itu kalau diambil tidak mengambil hukum najis, padahal itu diambil dalam kondisi hidup ya. Diambil dalam kondisi hidup. Ini pengecualian. Karena ada nas-nas yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. At-taridah itu hewan buruan. Antum misalnya berburu. Nah, antum kan sekarang lagi senang berkuda tuh, lagi rame ya. Berkuda kalau nyekel panahan, ya enggak? Rame gue. Berkuda nyekel panahan, antum berburu apa misalnya? Rusa. Nah, rusa lagi. Ya. Berburu rusa. Cus. Kena misalnya tembus, terus sampai jantungnya ini ke bawah. Nah, jantungnya copot keluar, terputus dari badannya, nempel di ujung panahan, ya, tembus. Atau antum jangan pakai panahan wis, pakainya, antum ngoyok bae wis, cekelan gobang, ya antum. Ceritanya antum melayunya banter, ceritanya antum melayunya banter. Hah? Iya. Ceritanya antum melayunya banter. Wah, lagi ngoyok-ngoyok antum bacoki. Kemudian antum sembelih. Lah yang lepas tadi, ya, yang copot-copot tadi dalam masa perburuan ini dimaafkan. Dimaafkan. Selama hasil akhirnya adalah disembelih. Selama hasil akhirnya adalah disembelih. Karena itu bukan, kita motongnya bukan tujuan pengen motong, tapi tujuan untuk apa? Melemahkan dia atau menjatuhkan dia. Yang seperti ini boleh untuk dimakan dan tidak termasuk dihukumi bangkainya, Wa ta'ti fi shayd, insyaallah lebih lengkapnya ada di bab tentang buruan. Gimana? Masih mau lanjut apa? Udah cukup? Oke. Sesi pertanyaan. Masya Allah. Lanjut sedikit ya. Baik, kita masuk bab yang baru namanya babul istinja. Bab bersuci dari najis yang keluar dari tubuh kita, yang keluar dari dua lubang, tapi membersihkannya dengan air. Itu namanya istinja. Adapun membersihkannya dengan batu atau yang semisal batu, misalnya apa, tisu ya dan lain sebagainya, maka dinamakan apa? Cuma ada dua, istinja sama istijmar. Ya kan, kalau istinja dengan air maka istijmar dengan, udah gitu aja. Istijmar minal jimar wa hiya al-hijaratu shaghirah, dari kata jimar yaitu batu yang berukuran jadi istijmar itu bukan pakai batu yang gede segini ya. Angel loh. Iya, pakai batu. pakai batu yang kecil. Yustahabbu 'inda dukhulil khala', disunnahkan ketika masuk ke dalam khala atau yang semisal dengan khala. Apa itu khala? Al-mawdi'ul mu'addu liqada'il hajah. Dia adalah tempat yang dikhususkan atau disiapkan untuk membuang hajat. Disunnahkan ketika mau masuk ya, bukan ketika sudah di dalam, akan tapi ketika mau masuk. Qaulu bismillah
untuk mengucapkan bismillah. Li hadithi Aliyin radhiyallahu anhu satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah, yang menghalangi dari pandangan jin terhadap auratnya Bani Adam ketika masuk ke dalam tempat qada hajah, tempat buang hajat, adalah perkataan bismillah. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala laisa isnaduhu bil qawi. Ana pernah jinggung enggak kemarin masalah hadis dhaif itu hujjah? Ingat enggak? Ini misalnya Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan isnad hadis ini tidak qawi. Hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Tapi antum melaksanakan, berarti antum telah melaksanakan kebid'ahan, ya enggak? Iya, kan sekarang lagi musim begitu. Hadisnya dhaif maka perbuatannya bid'ah. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah, kita katakan yang seperti ini sepertinya perlu banyak-banyak belajar. Perlu banyak-banyak belajar bagaimana ulama salaf memperlakukan hadis yang dhaif. Hadis dhaif ini bukan hadis palsu, antum harus bedakan antara keduanya. Ada hadis palsu, munkar, maudhu' dan lain sebagainya. Ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tidak sampai derajat sahih, udah itu aja. Kemungkinan benarnya ada. Sama dengan hadis sahih, ada kemungkinan salahnya juga ada. Ada kemungkinan hadis sahih terjadi kesalahan, ada. Karena semua ini adalah tempatnya prasangka. Antum bisa memastikan seseorang berkata kebenaran? Tidak bisa. Antum juga tidak bisa memastikan seseorang berkata kedustaan. Sama. Hadis dhaif dan hadis sahih memiliki dua kemungkinan tersebut. Hadis dhaif dalam mazhab Hanabilah hujjah. Dalam mazhab Imam Ahmad, hadis dhaif itu hujjah, dalil dalam menentukan hukum syariat. Dan perkataan bismillah untuk masuk, sebelum masuk ke dalam tempat qada hajah, merupakan perbuatan para ulama salaf. Padahal hadisnya dhaif. Gimana? Antum mau ikut ulama salaf atau mau gimana? Terserah. Kita kembalikan ke antum. Apakah antum akan melakukan perbuatan cukup didasari hadisnya saja, bahwasanya sahih kita kerjakan, dhaif maka kita tinggalkan? Tidak seperti itu. Para ulama salaf tidak melakukan hal itu. Jadi kita katakan sayang sekali para ulama salaf tidak melakukan yang kita lakukan di zaman ini. Mereka sangat berhati-hati dengan hadis dhaif. Maksudnya apa? Perhatikan, apakah hadis dhaif itu ada yang menguatkan? Apa yang bisa menguatkan hadis dhaif? Misalnya adalah perbuatan sahabat, perbuatan para ulama salaf. Ini salah satu hal yang bisa menguatkan hadis yang dhaif dan lain sebagainya. Jadi hadis dhaif itu tidak ditinggalkan begitu saja. Yang sayangnya perkataan ini diucapkan oleh seseorang atau beberapa golongan yang mungkin antum melihat akidahnya. Akidah kebanyakan dari golongan tersebut Asy'ari. Ya, Anda pernah dengar perkataan itu betul. Mereka mengatakan memang hadis dhaif dibuang begitu saja, ana sepakat. Betul, memang hadis dhaif itu tidak dibuang begitu saja. Hadis dhaif itu hujjah. Hadis dhaif itu hujjah. Bahkan jumhur ulama menjadikan hadis dhaif itu hujjah. Kita beri contoh. Ana pernah beri contoh ya, masalah apa? Bismillah sebelum wudu. Bismillah sebelum wudu. Masalah mengucapkan kalimat bismillah sebelum wudu itu hadisnya semua didhaifkan oleh Imam Ahmad. Ya, enggak ada satupun hadis dhaif, hadis sahih. Enggak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini. Itu yang ngomong Imam Ahmad. Tapi beliau juga rahimahullah yang berdalil dengan hadis yang beliau lemahkan sendiri. Beliau melemahkan hadisnya tersebut dan beliau berhujjah dengan hadis tersebut. Maksudnya apa? Beliau rahimahullahu ta'ala hanya ingin menjelaskan derajat sanad hadis tersebut, apakah sampai ke level sahih atau hanya berada di level dhaif. Tapi itu tidak menyebabkan serta-merta berarti jangan dilakukan, sama sekali bukan itu masalahnya. Adapun apakah akan dilakukan atau tidak, ada perkara yang berikutnya, yaitu apa? Perbuatan para sahabat.
Yang ajib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya perkataan yang sangat indah dalam masalah ini. Wa amalu ahli Madinah, dan perbuatan kaum salaf di kota Madinah. Alladhi yajri majran naql, yang perbuatannya itu diambil secara bersilsilah ke generasi sebelumnya. Banyak orang yang meremehkan silsilah fiqih. Iya, mereka mengatakan belajar mazhab itu berbahaya. Ya, karena kita tidak tahu apakah itu betul-betul sampai ke Nabi SAW. Ini perkataan menyelisihi pemahaman kaum salaf. Di surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayana. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pemahaman terhadap Al-Qur'an dari awal zaman sampai yaumil qiyamah. Bukan hanya lafaz Al-Qur'an, tapi tafsirnya akan Allah jaga. Hadis-hadis Nabi SAW bukan hanya teks hadisnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi fikihnya pun akan dijaga, memahaminya pun akan dijaga sampai yaumil qiyamah. Kalau hanya yang dijaga lafaznya terus buat apa? Bukankah Quran dan Sunnah untuk diambil hukumnya, untuk diamalkan, betul tak? Maka untuk memahami Quran dan Sunnah yang kita maksud adalah fiqih pun pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin hanya menjaga lafadznya saja kemudian semua orang akan menafsirkan Quran dan Sunnah seenaknya sendiri. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjaga Al-Quran dan Sunnah, pasti yang dimaksud juga menjaga pemahaman terhadap Quran dan Sunnah, termasuk fikih. Oleh karena itu keberadaan fikih secara bergenerasi demi bergenerasi diwariskan dari generasi sahabat sampai sekarang bukan hal yang mustahil. Karena itu termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama kita, terhadap agama Islam. Perbuatan Ahlul Madinah, perbuatan kaum salaf di kota Madinah, ketika perbuatan tersebut yajri majran naql, diambil secara generasi demi generasi, fahuwa hujjah, maka itu adalah hujjah bittifaqil ummah, diterima oleh semua umat manusia. Belum tentu ada hadis sahih di sana. Akan tetapi kalau itu perbuatan Ahlul Madinah, perbuatan penduduk kota Madinah di zaman salaf, atba' tabi'in, para sahabat, meskipun hadisnya dhaif, ambil permisalan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika menyampaikan hadis tentang menjaharkan salat di 2 rakaat pertama, salat maghrib ya, di 2 rakaat pertama, kemudian melakukan sir di rakaat yang ketiga. Lam aqif ala hadithin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajhar fil ula wa thaniyah wa yusir fil thalithah. Enggak ada satupun hadis sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, enggak ada satupun hadis sahih menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jahr di rakaat pertama dan kedua dan melakukan sir di rakaat yang ketiga. Enggak ada satupun hadis sahih. Walakin al-ijma'u alaih, akan tapi ijma' umat menunjukkan bahwasannya salat maghrib 2 rakaat pertama dijaharkan, kemudian rakaat yang ketiga disirkan. Hadisnya enggak ada yang sahih. Terus antum kenapa menjaharkan coba? Ayo. Katanya ingin hanya yang sahih-sahih saja, yaitu silahkan. Tidak ada yang sahih. Tidak ada satu hadis sahih menunjukkan Rasulullah SAW menjaharkan di rakaat pertama dan kedua, kemudian mensirkan di rakaat ketiga. Di kitab Irwa'il Ghalil, antum bisa cek sendiri. Oleh karena itu berhati-hati. Masalah mengambil hukum dan masalah meriwayatkan hadis itu 2 hal yang berbeda. Bisa jadi hadis itu sahih tapi tidak diamalkan oleh kaum salaf. Masalah tahrik misalnya, ya, menggerakkan jari, hadisnya sahih, betul, hadisnya sahih, tapi amalan kaum salaf seperti apa? Apakah melakukannya? Belum tentu. Kemudian mengangkat tangan di rakaat yang setelah tahiyat awal, berdiri di rakaat ketiga, mengangkat kedua tangan, takbir lagi, kemudian mengangkat kedua tangan. Hadisnya sahih, betul. Apakah perbuatan kaum salaf ada di sana? Pertanyaan lagi. Meletakkan kedua tangan di atas pusar atau bahkan di atas dada sekalian. Hadisnya sahih, betul.
pertanyaannya, apakah dilakukan oleh kaum salaf, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in? Itu harus antum jawab dulu. Jangan sembarangan. Jangan-jangan hadisnya sudah dinasakh. Jangan-jangan hadisnya sudah ditinggalkan. Maksudnya ada yang lemah di sana. Kemudian ada hadis yang lebih sahih. Oleh karena itu yang aman bagi orang yang pertama belajar fikih Islami, belajar syariat Islam adalah mengikuti pendapat ulama salaf, selesai. Yang mereka jadikan hujjah, maka terimalah. Meskipun dhaif, bisa jadi itu dhaif menurut antum, tapi itu sahih menurut mereka. Dan anda lebih percaya dengan Imam Ahmad daripada antum. Ya, itu masalahnya di situ. Jadi antum ngomong hadisnya dhaif, Imam Ahmad berhujjah, anda lebih percaya dengan Imam Ahmad. Itu mohon maaf gitu ya. Jadi mau seperti apapun antum berbusa menjelaskan hadisnya lemah dan sebagainya, anda tidak peduli. Nih ya, selama Imam Ahmad seperti yang kita kenal, beliau pengorbanannya, usianya, hartanya, waktunya untuk ilmu, kemudian diakui oleh seluruh umat manusia, beliau imam dalam semua fikih, akidah, hadis dan lain sebagainya. Dalam agama Islam, Imam Ahmad telah diakui keimamannya, bukan hanya menjadi imam masjid ya, apalagi imam musalla. Imam Ahmad itu imam fiddin dalam urusan agama. Fatwanya diikuti umat di zaman beliau hidup. Kemudian di zaman sekarang ada yang bilang, oh mungkin saja Imam Ahmad berbuat salah. Nah, kesalahan yang dibuat oleh antum lebih mungkin lagi daripada dibuat Imam Ahmad. Iya, gampang sekali. Tayyib. Ada aikido, Pak? Tayyib. Qaul bismillah. Kemudian a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Doa berikutnya setelah mengucapkan bismillah, mengucapkan a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Ba-nya dengan harokat sukun ya. Khubuthi. Khub ya, bukan khubu. Taib. Itu dua riwayat. Ana jelaskan yang pertama dulu. Khubuthi yaitu dengan iskanil ba, dengan mensukunkan harf ba. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad dari mazhab Maliki. Antum jangan heran, kutub Hanabilah, mazhab buku-buku Hanabilah, kitab-kitab Hanabilah itu seringkali menggunakan perkataan dari ulama Malikiyah. Al-Qadhi Iyad ini dari ulama Malikiyah. Jangan heran, karena Al-Imam Ahmad pernah mengatakan, kalau kita tidak menemukan asar, kita tidak menemukan dalil, tidak hadis, tidak fatwa sahabat, tidak tabi'in, tidak atba' tabi'in, kita tidak punya asar untuk berdalil dalam sebuah masalah, qalatna Malikan, kita ikut pendapatnya Imam Malik. Ini yang ngomong Imam Ahmad, apalagi pengikutnya, ya enggak? Apalagi murid-muridnya. Hanabilah sudah seharusnya sangat menghormati mazhab Malikiyah, karena Imam Ahmad sangat mengidolai Imam Malik. Bahkan banyak sekali mengambil pendapat-pendapat dari Al-Imam Malik. Jadi jangan heran ada nukilan dari Al-Qadhi Iyad di kitab Hanabilah, kok ada Al-Qadhi Iyad padahal ini dari mazhab Malikiyah. Karena Imam Ahmad sangat memperhatikan fatwa-fatwa dari Al-Imam Malik. Huwa aktsaru riwayat syuyukh. Ini kebanyakan riwayat para imam ahlul hadis, bahwasanya dengan iskanil ba-nya harokatnya sukun, khubuthi. Wa fassarahu bisyarri. Al-khubuth maknanya adalah asyarr atau keburukan. Wal khabaithi, a'udzu billahi minal khubuthi wal khabaithi. Khubuthi antum sudah tahu maknanya, keburukan, asyarr. Wal khabaithi itu maknanya adalah asyayatin. Faka'annahu ista'adza minasyarri wa ahlihi, maka seakan-akan ini adalah petunjuk agar kita berlindung dari keburukan dan ahlihi, dan yang melakukan keburukan. Keburukan itu khubuthi, dan yang melakukan keburukan itu al-khaba'ith. Al-khaba'ith maksudnya adalah asyayatin. Qala al-Khattabi, kenapa dinamakan Khattabi? Al-Khattabi ini nama aslinya adalah Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad al-Busti. Al-Khattabi nisbat kepada Umar ibn
Al-Khattab, beliau seorang ulama yang nasabnya bersambung sampai kepada Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Al-Khattabi huwa bi dhammil ba, ba-nya menggunakan harokat dhammah, khubuthi. Baik. Wa huwa jam'u khabithin, itu makna jamak dari khabith. Khubuth itu jamak dari kalimat khabith. Wal khabaithi itu jamak dari kalimat khabithah. Faka'annahu ista'adha min dzukranihim wa inathihim. Al-khubuth itu jamaknya khabith, yaitu setan dari golongan laki-laki. Dan khaba'ith itu jamak dari khabithah, syayatin dari golongan perempuan. Seakan-akan berlindung dari seluruh syaitan, gak laki-laki gak perempuan. Ketika seorang masuk ke dalam khala, itu berlindung dari segala bentuk syaitan. Karena yang masuk khala bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka perlu untuk berlindung dari syaitan yang laki-laki dan yang perempuan. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. Hadis yang lafadznya muttafaq antara al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dengan iskanil ba, dengan menggunakan harokat sukun pada harf ba. Wazada fil iqna', masih ditambah, doanya masih ditambah. Wal muntaha tab'an lil muqni' wa ghairihi ar-rijsin najisi syaitanir rajim li hadits Abi Umamah la ya'jazu ahadukum idza dakhala mirfaqahu an yaqula Allahumma inni a'udzu bika minar rijsin najisi syaitanir rajim. Masih ditambah, berarti doanya komplitnya adalah bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi atau minal khubuthi, ya, a'udzu billahi minal khubuthi wal khabaithi ar-rijsin najisi syaitanir rajim. Itu doa panjangnya. Antum pakai bismillah saja insyaallah cukup. Kalau antum tambahkan maka itu lebih baik lagi. Tambahkan a'udzu billahi minal khubuthi wal khabaithi. Ingin lebih ditambah lagi maka tambahkan lagi a'udzu billahi minal khubuthi wal khabaithi rijsin najisi syaitanir rajim. Nah, itu komplitnya. Hadisnya tentu saja hadisnya dhaif, tidak perlu heran. Nah, tambahan ar-rijsin najisi syaitanir rajim ini hadis yang derajatnya dhaif, akan tetapi itu amalan para ulama salaf. Karena bab doa itu bab yang sangat luas, ya. Bab doa itu bab yang sangat luas, yang sayang sekali tidak difahami oleh beberapa pendakwah di zaman sekarang. Banyak sekali seperti mendhaifkan lafaz hadis, atau bukan hadis, bahkan mendhaifkan lafaz doa. Orang mau buka puasa apa biasanya? Orang Indonesia biasanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sailin wa ya qadhiyal hajah. Tambahin aja, tidak ada masalah, karena itu semua doa. Antum jangan lupa hadis sahih thabit, tidak akan ditolak doa orang yang hendak berbuka puasa. Sayangnya bilangnya begini, ini hadis dhaif, ada yang sahih. Yang sahih apa? Ana mau tanya, itu makna dhahabat dhama berarti sudah hilang belum rasa hausnya? Itu pas mau buka apa setelah buka? Nah, antum masalahnya berbeda. Itu dua permasalahan yang berbeda. Sebelum berbuka puasa dan setelah berbuka puasa. Mendhaifkan yang sebelumnya tapi diganti pakai yang setelahnya. Terus gimana caranya? Itu dua masalah yang berbeda. Kemudian antum mau doa sebelum berbuka puasa pakai bahasa Indonesia boleh nggak kira-kira? Lah terus kok pakai bahasa Arab bid'ah, terus ceritanya gimana? Antum, ya Allah, terimalah puasa hamba ya Allah. Sebelum buka puasa nih, segane wis nangring nang Arab ya. Berdoa wis gembluduk duk. Nah, ya Allah, terimalah puasa hamba, semoga menaikkan derajat hamba di dunia dan di akhirat nanti, menjadi wasilah diampuni doa hamba dan orang tua dan anak-anak keturunan hamba. Engkau tambahkan pada hamba amalan saleh dan ilman nafi'. Terus boleh enggak Anda mau tanya doa seperti itu? Lah terus kok doa pakai bahasa Arab enggak boleh, terus ceritanya gimana? Bab doa itu bab yang sangat luas. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan.
Kita itu diperintahkan berdoa sepanjang waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya kita diperintahkan untuk berdoa sepanjang waktu kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun lafaznya, hadisnya dhaif, itu bukan masalah. Orang antum pakai lafaz bahasa Indonesia kira-kira dhaif enggak kira-kira? Loh, kok pakai bahasa Arab bisa dilakukan seperti itu? Jadi pahami konteksnya. Jadi bab permasalahan berdoa dan lainnya ini enggak mengambil hukum yang sama. Ya, sholat enggak boleh ditambah-tambahi, kan sama-sama ibadah. Maka doa pun enggak boleh ditambah-tambahi loh. Antum ambil ilmu dari mana? Ulama salaf tidak melakukan seperti itu. Antum aja yang melakukan seperti itu. Jadi jangan perlakukan bab doa dengan seperti salat, zakat, puasa, haji, umroh dan lain sebagainya. Itu dua bab yang berbeda. Bab doa itu pada asalnya terbuka luas. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apa hukum menambahkan lafaz pada doa? Beliau hafizahullah taala pernah dengar ya, Shalih Al-Utsaimin pernah dengar ya? Itu sering bikin daurah di kota Madinah, daurah yang sangat singkat waktunya, dipadati tulabul ilm dari seluruh dunia, masya Allah. Beliau pernah ditanya masalah sebelum menambahkan lafaz pada doa. Menambahkan lafaz pada doa dijawab oleh beliau hafizahullah taala bahwasannya perbuatan seorang sahabat. Itu perbuatannya para sahabat. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengajarkan labbaik Allahumma labbaik. Akan tetapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan labbaik wa sa'daik wa zidtu ana labbaik wa sa'daik, dan aku tambahkan sendiri lafaz sa'daik, ditambahkan lafaz sa'daik. Kira-kira yang lebih paham mengenai hukum itu Abdullah bin Umar apa? Ya, apa antum maksudnya? Kan kayak gue. Boleh menambahkan lafaz pada doa itu pada asalnya boleh. Karena apa? Antum berdoa pakai bahasa antum sendiri saja boleh, apalagi pakai bahasa Arab. Apalagi itu hadis meskipun dhaif tentu lebih afdal. Apalagi itu dilakukan oleh ulama salaf tentu lebih afdal lagi. Jadi mengenai hadis dhaif antum harus hati-hati, enggak langsung dibuang begitu saja. Akan tapi harus lihat amalan ulama salaf dalam masalah tersebut. Cukup, insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pertanyaan disimpan di besok hari insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.